udah nggak sabar sama apa prestasi yang baru dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu ini kan? Oke, langsung aja. Di sini aku udah berhasil mengundang dua orang dari ekstrakurikuler ternama dan kondang yang ada di SMA Negeri 1 Batu. Oke, bintang tamunya sudah hadir di sini. Nah, ekskul ini itu tuh setiap tahunnya menyumbangkan piala-piala ke SMA Negeri 1 Batu. Siapa lagi kalau bukan ekstrakurikuler Diskada. Oke, langsung aja kita kenalan yuk. Halo semuanya, aku Talita Fatma Azhara. Aku biasa dipanggil Talita. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Ekstrakurikuler Diskada. Dan aku Raditya Dwi Bayu Islami Subhafindia, akrab dipanggil dengan Radit. Di Diskada ini aku menjabat sebagai Bendahara 2. Oke, di sini sudah ada ketua dan bendahara, Kak Talita dan Kak Radit. Oke, sebelum lanjut, aku mau tanya pertanyaan yang dari dulu aku kepo banget sama jawabannya. Aku kepo, apa sih kepanjangan dari Diskada dan maknanya dari Diskada? Jadi Diskada itu kepanjangannya adalah Divisi Satya Eka Garuda. Jadi itu punya makna. Benar, Diskada ini memiliki makna yang dimana kita di Diskada ini dari berbagai pribadi yang berbeda-beda ya Talita. Betul. Nah, kita dijadikan satu untuk menjadi satu dan mencapai tujuan yang sama. Betul. Tentunya hal tersebut dilambangkan sebagaimana burung Garuda ya Tal. Betul. Oke, sangat bermakna sekali ya, dalam banget maknanya. Oke, dan aku tahu ini kakak-kakak berdua ini masuk Diskada dari kelas 10 ya? Benar. Betul. Aku kepo nih, kenapa alasan kakak-kakak ini kenapa gabung Diskada itu karena apa? Kalau aku sendiri, alasan apa sih yang melatar belakangnya aku bisa sampai masuk di Diskada? Sebenarnya nggak jauh sih. Aku sangat tertarik sama awal-awal promosi Diskada. Betul, Iya. aku juga gitu. Bener kan? Menarik banget gitu loh cara mereka mempromosikan ekstrakurikuler mereka. Dan juga aku sempat waktu itu pertama kali melihat penampilan dari ekstrakurikuler Diskada itu waktu di My School, waktu puncak MLS waktu itu. Oh iya benar. Nah dari situ aku berpikir untuk ingin menekuni bidang PBB yang ada di ekstrakurikuler Diskada atau Paskibraka SMA 1 Batu ini. Dan FYI-nya aku ada seorang role model lah istilahnya. Gitu. Siapa tuh kak kalau boleh tahu? Adalah seseorang. Seseorang dan dia itu merupakan orang terdekat aku. Oke. Dia itu sempat menjadi seorang paskibraka kabupaten tingkat kabupaten dari provinsi Kalimantan Tengah. Jauh banget. Jauh ya. banget. Jauh banget. Itu aja sih mungkin alasan yang melatar belakangnya aku untuk ikut ekstrakurikuler Diskada ini. Kalau dari kak Talita nih, Kalau aku waktu SMP kan udah pernah ikut ekstrakurikuler yang mengampu ada nih materi baris berbaris di sana. Nah, waktu aku SMA, otomatis aku tuh pengennya basic skill aku yang baris berbaris tadi itu bukan cuma basic aja, tapi aku bisa menekuni hal tersebut. Nah, kebetulan waktu itu ada promosi dari posternya Diskada di mana itu terposting di mana-mana ya. Benar. Famous banget sampai akhirnya aku tahu itu adalah ekstrakurikuler Paskibra, akhirnya aku join gitu. oke. Jadi dari yang awalnya kepo, dari awalnya yang punya role model, akhirnya ikut Diskada. Betul Itu sekali. sangat berinspirasi. Nah nih kak, yang aku tahu nih kemarin Diskada ini menang juara umum di event Garuda Jaya National Competition ya. Benar, Iya, benar benar. ya, Mal. Waduh, keren banget. Kalau aku boleh tahu, kakak-kakak di sini tuh posisinya sebagai apa pada saat perlombaan tersebut? Kalau waktu itu kita sebagai pelatih ya Kak Radit ya, Benar, bisa Talita. dibilang official. Oke, keren banget, keren. Aku jadi kepo nih kisah perjalanan kalian sebagai mentor, sebagai pelatih ya. Di perlombaan kemarin, aku kepo kalian dari awal pembentukan protonya, terusnya sesi latihannya, lalu euforia saat menang.
Nah, itu gimana dong Kak ceritain? Aku kepo banget. Coba deh dari seleksinya Kak Radit aja yang ceritain. Oke. Ya, jadi kan awal-awal dibentuknya Diskada itu sekitar tahun 2023. Betul. Maksudnya tahun pelajaran yang terbaru gitu loh. Betul. Nah, setelah itu nggak lama setelah penerimaan anggota Diskada yang baru ini, kita sempat melaksanakan seleksi dari keseluruhan anggota Diskada. Kita menyeleksi berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan. Betul, betul. Betul nggak, Talita? Iya, betul. Mulai dari PBB atau basic dasar baris berbaris, kemudian dari postur badan juga kita menjadi salah satu kriteria penilaian gitu. Betul. Nah, setelah seleksi dari keseluruhan anggota Diskada, selanjutnya kita mengumumkan siapa aja sih nama-nama yang lolos ke dalam calon anggota Peleton Lomba ini ya, Talia. Betul, betul. Setelah ditentukan siapa aja yang lolos, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya ini, kita membentuk sebuah peleton yang dimana peleton dari banyaknya nama-nama yang lolos itu terbentuk menjadi 3 peleton yang dimana satu peleton itu 16 orang ya, Tal? 16 orang. 16 orang. Nah, ada 3 peleton, yang pertama itu namanya ada Ganendra, kemudian ada Rajendra, dan ada Sri Kandi. Betul. Dan dari Rajendra ya, Raya. Rajendra ini kebetulan salah satu peleton yang lolos ke nasional. Gitu. Keren. Jadi setelah seleksi itu kan kita otomatis masuk ke nasional. Karena sudah mendekati, waktu itu sudah H-7 ya Kak Radit ya. 7, iya. Karena sudah semakin dekat, kita otomatis langsung memfokuskan intensitasnya lebih fokus lagi ke peleton Rajendra. Lalu setelah kita fokus latihan fisik, latihan baris berbaris dan variasi formasi segala macam, sampai di hari H kita sudah persiapan kostum, makanan dan lain-lain. Kita fokus buat dari kita ya sebagai pelatih, kita cuma fokus berdoa buat hasil yang terbaik. Kita udah nggak mikir nanti mereka penampilannya seperti apa, tapi kita cuma minta sama Allah aja buat diberiin yang terbaik. Benar, Talita. Terus waktu habis tampil pengumuman, di situ kita ngerasa deg-degan banget ya Kak Radit ya. Bener, Tal. Apalagi adik-adik yang mereka notabene ikut tampil yang Benar-benar melaksanakan. iya gitu yang ya. melaksanakan gitu. Pasti mereka deg-degan banget. Jadi kita cuma bisa fokus doa buat pengumuman yang bagus. Dan akhirnya kita dapat kategori, yaitu beberapa kategori Iya, seperti beberapa kategori. makeup, kostum, terus dan juga juara umum itu tadi Kak. Alhamdulillah. Aduh, keren banget. Sangat menginspirasi kita Iya. ya mendengarnya. Pastinya itu persiapan mereka tuh gak gampang. Betul. Dan akhirnya setelah banyak proses yang mereka lalui dan akhirnya terbayar juga ya pengorbanan mereka. Aduh, kan kita tadi ini udah bahas seputar organisasi, Diskada, seputar kelompok. Aku mau tanya-tanya tentang individu nih. Kan kalau berarti kalian ini udah 1 tahun ya ikut Diskada. Benar. Aku mau tanya dong, progres atau perkembangan diri yang kalian dapat selama 1 tahun ini ikut Diskada itu apa aja? Tolong dijelasin. Talita dulu mungkin. Oke. Oke. Dari aku sih, yang pasti kepribadian kita jadi berubah ya. Yang awalnya dulu sering nggak disiplin, Benar. kita jadi karena di Diskada itu kan utamanya itu waktu. Jadi semua itu kita artikan kalau waktu itu harus apa ya, setiap Waktu itu harus kegiatan dimanfaatkan dengan betul baik ya, Talia. harus dimanfaatkan dengan baik. Lalu juga dari aku bisa belajar tentang kepercayaan diri. Jadi kita diajarin buat bisa percaya diri ngomong di depan. Kayak gini kan kita juga pastinya susah kan kalau kita nggak pernah diajarin gitu. Benar, Tal. Nah, dari situ juga kita diajarin buat ngomong, diajarin buat percaya diri, diajarin juga buat bisa punya jiwa kepemimpinan gitu sih kalau dari aku. Oke, wah, untuk dari Kak Radit. Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda ya. Pengalaman yang sangat berarti itu tadi benar kata Talita, kita lebih bisa menghargai waktu, lebih disiplin, terus lebih apa lagi tadi, Tal? Lebih percaya diri. Percaya diri. Betul. Nah, dari selain 3 hal-hal tersebut, aku sangat mengikuti Diskada ini, aku mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa, Betul. yang tentunya mungkin orang-orang di luar sana yang gak ekspektasi kalau ikut ekstrakurikuler Diskada itu bakal mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari
sebenarnya hal yang paling berartiku itu aku mendapatkan keluarga baru. Betul. Iya, benar kan, Tal? Iya, betul. Oke, itu aja yang begini, Kang. Dari dapat disiplin, keluarga Keluarga baru. Betul. kepercayaan diri, waduh itu sangat berarti banget buat kehidupan sehari-hari kita ya Kak. Benar. Nah, kan kemarin udah menang lomba umum, juara umum. Terus selanjutnya ini target atau event yang mau kalian capai itu apa ya dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau dari aku sebenarnya tahu, cuman akan lebih enak kalau disampaikan sama ibu ketuanya aja. Kalau dari event, pasti kita sebagai pengurus udah ada ya Kak. Benar. Dari awal tahun itu kita sudah merencanakan apa aja yang mau kita ikutin, di mana aja. Dan juga karena kan peloton kemarin itu kan cuma satu, kita punya 3 peloton, Tiga jadi itu peloton. pasti gantian kan lombanya. Nah itu kita juga pasti sudah punya rencana. Tapi untuk rencana pastinya kita belum putuskan, seperti itu. Oke, apapun event atau rencana atau target itu semoga tercapai dan Amin. direalisasikan. Iya, amin. Oke, sebelum mengakhiri sesi tanya-tanya ini, aku mau tanya kesan dan pesan menjadi bagian dari keluarga Rizkada ini. Dari siapa dulu nih? Kak Radit dulu deh. Oke. Ya. Kalau ngomongin soal pesan dan kesan, pertama-tama banget aku pengen ngucapin terima kasih banyak. Ini mention orang boleh kan? Boleh, oke. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Hafid, Mbak Irma, yang dimana Mas Hafid merupakan ketua ekstrakurikuler di Skada tahun 2023, dan juga Mbak Irma selaku sekretaris ya Talita ya? Selaku sekretaris yang sudah berkontribusi besar terhadap Diskada dan juga terhadap perkembangan dari kita ya Talia, kita sama teman-teman Diskada lainnya. Dan juga aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada kakak alumni Mas Bimo dan Mas Karuna yang sudah meskipun sudah pernah mereka itu tetap ikut serta dalam mendukung Diskada. Betul, Benar, karena apa? suksesnya kita hari ini, besarnya Diskada dan pencapaian Diskada yang sebesar ini itu tidak lain dan tidak bukan pasti juga ada dorongan dari Mas Bimo, Mas Karuna, Mas Hafid dan Kak Irma Benar. gitu. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat 4 orang yang sangat-sangat penting di keluarga Diskada ini, karena orang-orang mungkin tidak tahu ya Kak, di luaran itu Diskada itu sangat-sangat kayak mungkin prestasinya banyak, juaranya banyak, tapi di dalamnya itu pasti ada orang-orang yang hebat-hebat gitu loh, yang mendorong kita buat sampai di titik ini kayak gitu. Aduh, ini tuh pasti langsung kita kembali ingat lagi bahwa setiap orang sukses, setiap ada kesuksesan itu Betul. pasti ada seseorang di belakangnya yang Betul. memberikan dorongan, Betul. memberikan semangat dan motivasi untuk kita menjadi sukses. Aduh, sayang banget nih, udah di penghujung acara. Kita udah bermenit-menit ngobrol-ngobrol sama kalian dan menemani teman-teman yang sedang nonton. Pastinya podcast hari ini mengasyikan bukan? Obrolan ini pasti banyak banget manfaatnya. Gak cuma buat aku, tapi buat kalian semua yang sedang nonton di sini. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Terima kasih kembali nih. Terima kasih Yang kembali, kesempatan Kakak hadir ke podcast Semaba ini. Jangan kapok-kapok ya kalau lihat. Boleh nggak ini durasinya 1 jam? Boleh. Nah, sebelum aku tutup, aku mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa Semapot tidak hanya memiliki 1 segmen, tetapi memiliki 2 segmen. Bukan hanya Semaba Appreciation, tapi juga ada Semapot Tell Your Story. Tell Your Story itu berisikan cerita dari teman-teman semua yang udah dikirimkan ke kita. Jadi kita nanti akan menceritakannya melalui podcast. Jadi jangan lupa buat teman-teman siapkan cerita-cerita menarik kalian, boleh romance, horor ataupun komedi ke link yang akan kita siapkan. Jadi ditunggu ya. Sebelum aku tutup, aku mau mengingatkan juga bahwa dalam 1 bulan kita memproduksi 1 video ya, jadi pantengin terus. Aku dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri.